ورسوله الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأخوانه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita kembali di Masjid Imam Syafi'i Latansa ini. Dan alhamdulillah kita saat ini juga berada di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. As-sanah isna asyara syahran, dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya dari 12 itu ada 4 bulan haram. Salas mutawaliyat, yang 3 itu berjajar-jajar, yakni bulan 11, 12 dan bulan 1, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan kemudian nanti bertemu dengan bulan Rajab. Dan ada keistimewaan tentunya di dalam bulan haram itu, yakni setiap kebaikan ketika dilakukan di bulan Ramadan tentu nilainya tidak sama dan lebih besar nilainya daripada ketika melakukan kebaikan yang sama di luar bulan haram. Demikian juga segala bentuk kezaliman, segala bentuk kemaksiatan di bulan-bulan haram itu nilainya lebih besar daripada ketika seseorang melakukan hal yang sama di luar bulan haram. Maka tentu kita berharap dari kegiatan majelis ilmu ini, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada ketika kita melakukan kegiatan ini di luar bulan haram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Nama lengkap kitab ini adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Riyadhus Shalihin itu adalah taman bagi orang-orang saleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita dapati dalam kitab Riyadhus Shalihin ini membahas begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyusun kitab ini dengan bab per bab, ya. Jadi diawali dengan bab niat ikhlas, ada bab tentang sabar, dan hari ini kita ada di bab yang ke-11, masih berada di bab ke-11, yakni Babul Mujahadah. Dan setiap bab itu selalu diawali dengan memunculkan atau menukil ayat-ayat dari Al-Quran yang terkait dengan tema pembahasan, baru kemudian disusul dengan begitu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disertakan, ya, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk memperkuat pembahasannya. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15 dalam bab Al-Mujahadah. Perlu kita pahami bersama, Al-Mujahadah itu kalau dari asal bahasanya itu dari kata jahada yujahidu, berjuang, bersemangat, ya, berjuang, memperjuangkan diri. Namun yang dimaksud di sini tentunya adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh memperjuangkan dirinya untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujahadah. Perjuangan dan kesungguhan seseorang, termasuk pengorbanannya seseorang untuk selalu berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bab al-mujahadah. Hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ini asar, ya, maaf saya ulangi, maaf ini jadi asar dari sahabat, dari Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik. Tapi memang ada percakapan di sini antara sosok yang diceritakan menjadi aktor utama di sini, ya, memang tempat berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, ia pernah bercerita,
Ghaba ammi, paman saya dulu ya pernah absen. Absen di sini maksudnya absen tidak mengikuti perang ya. Dan nama pamannya itu adalah Anas ibnu An-Nadhr ya, Anas bin An-Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kedatangan beliau pertama kali di kota Madinah, dan Anas bin Malik masih dalam usia kecil saat itu. Senantiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, butuh apa selalu ada Anas bin Malik untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menceritakan tentang pamannya yang bernama Anas bin Nadhr. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan pamannya yang juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Anas bin An-Nadhr. Jadi Anas bin Malik menceritakan ghaba ammi, paman saya absen ya, an qitali Badr, absen tidak mengikuti peperangan ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Tidak mengikuti perang Badar intinya. Faqala, maka kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Anas bin Nadhr menemui Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, sungguh aku dulu pernah absen di awal peperangan engkau memerangi orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani qitalil musyrikina la yuriyannallahu ma asna'. Kalau seandainya Allah mentakdirkan aku untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik, niscaya Allah pasti akan memperlihatkan itu pada manusia apa yang aku perbuat. Falamma kana yaumu Uhudin, suatu hari ketika perang Uhud, inkashafal muslimun, orang-orang muslim ya, pejuang Islam di perang Uhud itu tercerai-berai ya. Banyak yang berlari-lari di situ ya, meninggalkan perang Uhud, kocar-kacir. Faqala ya, kemudian Anas bin Nadhr berdoa saat itu, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku mohon maaf ya, aku mohon maaf kepadamu, mimma sana'a haula, atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku ini, yaitu para pejuang yang lainnya yang mereka itu kabur ya, kocar-kacir, tidak fokus menyerang musuhnya. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri darimu dari apa yang mereka lakukan, yakni apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya Allah. Summa taqaddama, lalu beliau pun terus maju. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Anas bin Nadhr terus maju menuju musuh, yang mana saat itu orang muslim lainnya ya kocar-kacir. Tetap di sini Anas bin Nadhr fokus maju menghadap musuh ya, menghadapi musuh. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian ketika itu ia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dalam perjalanannya menuju pasukan musuh. Faqala, ya Sa'ad ibn Mu'adz, wahai Sa'ad ibn Mu'adz, al-jannah wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihah min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi pemilik Ka'bah ya, sungguh aku mencium aroma surga di dekat Uhud itu. Qala Sa'ad, kemudian Sa'ad berkata kepada Rasulullah, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Wahai Rasulullah, saya tidak sanggup berbuat seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr itu. Qala Anas, kemudian Anas, perawi ini Anas bin Malik ya, itu yang meriwayatkan ini, mengatakan fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf ya, kami setelah perang Uhud selesai menemukan pada diri paman saya itu Anas bin Nadhr itu ada 80 luka sayat pedang, au ta'nah birruh, atau tikaman tombak,
awramya bisaham, atau juga termasuk di dalamnya tusukan anak panah yang begitu banyak. Wa wajadnahu qad qutila, dan kami menemukannya sudah dalam keadaan terbunuh. Wa massala bihil musyrikun, dan orang-orang musyrik telah memutilasi paman saya itu. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi, dan sampai tidak ada seorang pun dari kami yang mengenali siapa jasad ini kecuali saudara perempuannya saat itu melihat dan mengamati dari jari jemari yang tersisa dari sosok jenazah dari ayahnya itu, ya. Sosok jenazah dari saudaranya tadi itu. Qala Anas, kemudian Anas berkata lagi, Anas bin Malik perawi ini, kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi, dan kami melihat bahwa ayat ini, ayat yang kami bacakan setelah ini insyaallah, itu berkaitan dengan peristiwa dan yang serupa dengannya, yakni surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Surat Al-Ahzab. Kaum muslimin rahimakumullah, kisah yang baru saja kita sampaikan ini adalah salah satu kisah tentang jihad fi sabilillah, ya. Ada jihad fi sabilillah, dan di balik jihad itu pasti ada mujahadah. Tidak mungkin orang berjihad itu tanpa mujahadah, ya. Jihad itu zirwatu sanami al-Islam, puncak-puncak pembuktian keislaman, keimanan seorang itu adalah dengan jihad. Ini hal yang paling berat tentunya, amalan paling berat, karena memang ada konsekuensi besar di balik itu, ya. Taruhannya adalah nyawa, ya. Itu adalah dipertaruhkan. Maka tidak ada namanya jihad kecuali di baliknya ada mujahadah, kesungguhan seseorang dalam ketaatan kepada Allah. Di sini kita bicara tentang mujahadah dari sosok Anas bin Nadhr yang memiliki kesungguhan untuk mempersembahkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan keinginan beliau, tekad beliau yang ada di dalam hati. Kejujuran, betul pengabdiannya kepada Allah itu yang jujur dalam hatinya itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin memberikan persembahan terbaik kepada Allah dengan jujur. Allah kabulkan itu. Menjadi seorang syuhada, menjadi seorang syahid. Pada hadis-hadis sebelumnya kita sudah membahas berbagai hadis bentuk sikap mujahadah, ya. Bentuk pengorbanan, ya, seseorang dalam ketaatan. Adapun hari ini, ya, di hadis ke-15 ini Imam Nawawi menyebutkan hadis yang mengisahkan tentang jihad fi sabilillah, ya. Kalau kita lihat sosok Anas bin An-Nadhr ini, sosok yang memiliki tekad kuat sekali, ingin selalu berjuang untuk meninggikan agama Islam, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam hatinya. Dan ia memperjuangkan itu, ya, memperjuangkan itu supaya terwujud. Seluruh apa yang dimilikinya, harta, benda, termasuk bahkan jiwa raganya, ia kerahkan semuanya demi meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Tentu kita bicara tentang jihad di sini. Jihad itu bagi seorang muslim hal yang sangat mulia sekali. Hal yang disyariatkan oleh agama Islam kepada kaum muslimin. Namun kita harus fokus, ini yang kita bicarakan adalah jihad yang sesuai dengan syariat, ya. Jihad sesuai dengan syariat, harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam agama. Bukan asal penamaan jihad, ini katakan jihad, dikit-dikit mengatakan jihad. Enggak. Di antara syarat jihad, ya, itu tentunya adalah ada persiapan bekal yang matang. Persiapan paling utama adalah persiapan keimanan,
ya, persiapan keimanan dalam hati. Kemudian jangan lupakan persiapan persenjataan, ya. Bahasa sekarang mungkin artileri atau apa, persenjataan militer, ya. Dan juga ada persiapan perbekalan, yaitu logistik, harus ada persiapan. Jadi bukan sekedar berangkat, ya. Itu di antara syarat pertama, mempersiapkan bekal terbaik, bekal keimanan, bekal persenjataan, ya, bekal keterampilan menggunakan senjata itu, keterampilan berperang, dan bekal berupa logistik, ya. Kemudian di antara syarat kedua, yakni kejelasan tujuannya. Harus memang tujuannya itu adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya, wa yakuna ad-dinu lillah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Supaya apa? Agama ini sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya memang untuk meninggikan agama Islam, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat ketiga, harus ada izin dari pemimpin, waliul amr. Jadi jihad itu harus dilakukan atas dasar izin dan perintah dari pemimpin, dari pemerintahan, ya, yang sah, dan kemudian nanti ikut di barisan shaf mujahidin, ya, yang sudah ditunjuk di situ, ya. Bukan sekedar asal memilih kelompok-kelompok yang tidak jelas, ya. Jadi harus ada restu dari pemerintah, ada perintah dari pemerintah yang sah, dari negara, ya. Pengelola negara yang sah harus dapat itu. Kemudian ada izin dari orang tua. Ini suatu yang maklum ini, ya. Orang berjihad harus pamit kepada orang tua, harus diridhoi orang tuanya dulu, ya. Tidak kemudian asal berangkat saja gitu, tidak, ya. Maka seorang muslim tidak boleh sekedar ikut-ikutan karena dorongan semangat yang menggebu-gebu, ya. Terutama saat ini ada ditunjukkan misalnya kejadian kaum muslimin di beberapa tempat ditolimi oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Kemudian semangatnya menggebu-gebu, ya, mencari link-link yang bisa mengantarkan kepada jihad fisabilillah, yang mengatasnamakan jihad. Apakah betul itu ranahnya jihad? Itu harus dicek betul, ya. Dan harus melalui prosedur ini, harus dapat izin dari orang tua, harus ada bekalannya, harus cukup, ya, izin dari pemerintah, waliul amr. Kalau tidak boleh berangkat, tidak boleh asal berangkat ke sana, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh asal ada orang mengibarkan bendera tulisan la ilaha illallah pasti dikatakan sebagai mujahidin, belum, ya. Harus dicek dulu itu, ya. Jangan-jangan itu adalah kelompok yang menyimpang, yang mudah mengkafir-kafirkan itu, seperti Khawarij, ya. Turunan dari Khawarij. Khawarij masih ada. Khawarij tercipta sejak abad kedua, abad ke-1, ya, abad ke-1 Hijriah, semenjak perang Siffin, ya. Masa Ali bin Abi Thalib itu sudah muncul ada Khawarij itu, ya. Sudah muncul ada Khawarij, satunya loyalis Ali namanya Syiatu Ali, ya. Itu sudah ada 1 Hijriah dulu, sudah ada. Tahun 30-an Hijriah itu sudah terbentuk Khawarij. Kemudian tidak hilang sampai sekarang, tidak hilang, masih ada warisan-warisan pemikiran Khawarij itu masih ada, sehingga muncul ada gerakan-gerakan perlawanan, gerakan-gerakan pemberontakan, gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan. Jadi kalau mereka melihat ada pemerintahan atau ada orang melakukan dosa besar, langsung dihukumi kafir dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Itu hal yang menyimpang, itu Khawarij itu, ya. Hal yang menyimpang jelas dalam agama. Maka seorang muslim, ya, harus betul-betul memastikan dulu bendera apa yang diangkatnya. Harus memiliki pengetahuan yang matang tentang ini. Salah langkah fatal. Tidak boleh seorang muslim bermudah-mudah, dikit-dikit saking menggebu-gebu semangat jihadnya setelah nonton video di YouTube ini dan itu, ya. Kemudian dia memutuskan, saya tak berangkat saja tanpa ridho orang tua, tanpa ridho pemerintah, tanpa izin pemerintah, tanpa perbekalan yang cukup. Tidak bisa seperti itu. Ini langkah yang tidak dibenarkan. Salah langkah dalam menentukan ini medan jihad atau tidak, itu berakibat fatal. Urusan jihad di jalan Allah pasti urusannya dengan mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan nyawa. Dan tidak ada kata coba-coba dalam jihad. Salah ambil tempat, mati-mati. Pilihannya mati mulia atau mati konyol, itu saja. Kalau tempatnya benar, maka dia mati dalam keadaan mulia sebagai syuhada. Tetapi ketika dalam keadaan salah memilih, ya, kemudian dia mati di atasnya, wali'adzubillah, mati dalam keadaan tidak mulia, ya. Nyawa cuma satu, nyawa cuma satu. Jangan sampai hilang nyawa itu dengan
perkara yang sia-sia. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh seorang muslim itu bermudah-mudah masuk ke ranah yang dianggap jihad kecuali sudah betul-betul memahami, ya, dan perkaranya itu terang benderang, benderanya apa, dan dia punya kemampuan, punya pengetahuan dalam masalah fikih jihad, harus punya. Dan semangat berjihad itu seperti yang dimiliki oleh Anas bin Nadhr dalam pembahasan kita kali ini, tidak muncul begitu saja, baru nonton video langsung muncul semangat jihad. Enggak, itu hawa nafsu yang muncul itu. Ya. Jihad itu pasti bermuasal atau dasarnya itu adalah mujahadatun nafsi. Memperjuangkan diri dulu dalam keadaan kepada Allah. Orang mujahid itu awalnya itu adalah mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka menjaga salat 5 waktunya, salat-salat sunnahnya, menjaga haknya Al-Quran, ya, menjaga interaksinya dengan Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Tidak cukup dengan membacanya saja, tetapi dengan memahaminya, mempelajarinya, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Ia menjaga muamalahnya dengan Allah, muamalah dengan orang tua, muamalah dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang di sekitarnya. Baru setelah itu semakin kuat ketakwaannya, muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika rasa cinta kepada Allah itu terus bertumbuh dan bertumbuh, ya maka kalau sudah cinta kepada Allah baru akan muncul itu rela berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Rela berkorban apapun akan dikerahkan untuk menolong agama yang mulia di sisi Allah ini, ya. Baik. Jadi sekali lagi namanya semangat berjihad itu tidak mungkin muncul secara spontan dan dalam waktu yang singkat langsung muncul semangat jihad. Enggak, tetapi semuanya bermuasal dari mujahadatun nafsi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah terdetik dalam hatinya untuk berperang berjuang di jalan Allah, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Tentu ini adalah hadis yang memotivasi kita semuanya, ya, untuk memiliki jiwa, sikap atau sifat pejuang, ya. Dan kita dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap kemuliaan agama Islam ini. Jadi beda kalau orang munafik itu acuh, mau agama ini tinggi, rendah, tidak ada yang peduli dengan, saya tidak ngurus. Mau agama ini hancur, tidak ngurus. Itu adalah orang-orang munafik. Itu adalah orang-orang munafik. Dan Nabi SAW mengatakan demikian, barang siapa yang mati tidak pernah berjihad di jalan Allah, atau tidak pernah terdetik dalam dirinya untuk berjihad di jalan Allah, ini adalah salah satu tanda sifat orang-orang munafik itu ada di dalam dirinya. Jadi memang setiap kita itu harus ada semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk memuliakan agama ini, untuk menolong agama ini, untuk menyebarkan agama ini, ya. Itu harus terbesit. Harus terbesit pada diri kita semuanya. Ya. Semuanya. Jadi bukan hanya orang muslim yang remaja saja, tapi dari kecil itu sudah diberikan semangat untuk memiliki kepedulian terhadap kemuliaan agama Islam yang sempurna ini, ya. Jadi jihad itu ditanamkan pada diri setiap kaum muslimin, termasuk kepada anak-anak, ya, termasuk kepada anak-anak. Namun di sini kaum muslimin rahimakumullah, agar masalah jihad ini tidak disalahpahami dan disalahgunakan, ya, maka cara menanamkannya pada generasi muda, untuk anak-anak itu juga tidak langsung menjelaskan tentang peperangan di medan perang, tidak, ya, ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya di situ, ya, ya, ada langkah-langkahnya. Setiap anak itu dilatih untuk memiliki sikap pejuang, itu harus ada, ya, untuk memiliki sikap kepedulian terhadap agama, untuk memiliki kepedulian, kepekaan, jangan sampai agama ini diinjak-injak. Nah, itu
harus ditanamkan. Itu adalah jiwa-jiwa seorang pejuang, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Caranya yang pertama adalah kepada anak-anak, yakni dengan menanamkan hakikat jihad yang paling mendasar. Ya, apa jihad yang paling mendasar itu? Jihad mengalahkan hawa nafsunya dan jihad dalam menuntut ilmu. Ini yang ditanamkan dulu. Tidak kemudian langsung masalah perang. Tidak ada seperti itu. Anak labil, mudah labil ya. Anak remaja itu masih banyak labil. Hal yang paling mendasar yakni menanamkan seorang tua ya, jadi setiap orang tua menanamkan mana jihad kepada setiap anaknya itu melalui dua pondasi yang paling dasar tadi itu, yakni mujahadatun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, itu dilatihkan kepada anak-anaknya ya. Apa misalnya? Melawan kemalasan, diajak bangun pagi untuk sholat subuh ya, bahkan sebelum subuh sudah diajak bangun pagi, 10 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh sudah diajak bangun, sudah diajak untuk pergi sholat 5 waktu ke masjid. Ketika itu sudah usia 7 tahun, sudah mumayyiz ya, sudah mudah diberitahu ini yang benar, ini yang tidak benar, diajak ya, diajak untuk tidak malas-malasan untuk ngaji, diajak untuk terus berusaha berbakti kepada orang tua, menjaga lisannya kepada orang tua, menjaga cara bicaranya, adabnya kepada orang tua, kepada orang lain, kepada gurunya. Ini adalah mujahadatun nafsi yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian juga mujahadatul ilm, jihadul ilm, jihad untuk menuntut ilmu, menanamkan semangat belajar pada anak-anak ya. Diajak ngaji, alhamdulillah ada masjid memberikan sarana untuk kegiatan belajar Al-Quran di situ, disupport, didorong oleh orang tua. Ini adalah jihadul ilmi, jihad menuntut ilmu, termasuk dalam keadaan majelis ilmu seperti ini ya. Diajak ya, tidak bisa fokus, namanya anak tidak bisa fokus ya. Anak 5 tahun, 7 tahun diajak, paling duduk sebentar, lari ke sana, keluar, tidak ada masalah. Yang penting dikasih semangat dulu ya, ajak semangat untuk ke majelis-majelis ilmu, tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah menjaga niat dan cita-cita mulia di dalam hatinya. Jadi anak-anak itu dididik untuk memiliki kepedulian terhadap nasib umat Islam itu. Jadi ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina dalam keadaan kesusahan, kita doakan mereka, semoga mereka selalu dilindungi oleh Allah. Ini adalah menanamkan kepekaan ya, ada kepedulian terhadap umat Islam. Ketika melihat ada berita orang muslim disiksa, di mana dianiaya ya, kita mengajarkan, di sini ada saudara kita sedang ini dalam keadaan terdolimi, kita doakan semoga mereka dilindungi oleh Allah, mereka diteguhkan keimanannya ya nak ya. Ini adalah hal yang dilakukan untuk anak-anak. Dan kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan kepada anak-anak adalah meluruskan pemahaman agar tidak salah kaprah ya. Jangan sampai remaja itu fase-fase yang paling labil, itu remaja usia 17, 18, 20, 21, 23, itu masa-masa hamasa istilahnya itu, yakni bergejolak ya, nafsunya itu menggebu-gebu ya. Kalau disuruh angkat senjata ya, oh iya semangat, pokoknya semangat tok budak ini ya, semangat tok isinya itu ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Kalau ini dibiarkan, nanti akan muncul pemikiran-pemikiran ekstrim, ada pemikiran radikal ya, itu muncul dari hal yang seperti ini. Maka harus ada edukasi di situ ya. Sampaikan kepada anak-anak usia-usia seperti itu, jihad itu adalah perintah tertinggi, tetapi ada syarat, penekanan masalah syarat tadi yang kita sebutkan. Ada izin dari pemerintah, waliul amr, ada perbekalan keimanan yang cukup, yang memadai, perbekalan alat perang, perbekalan logistik, ridho orang tua, itu harus ditanamkan terus supaya tidak asal melangkah generasi kita ya. Dan ajarkan kepada mereka, Islam itu agama rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih sayang, bukan agama yang mengajarkan kekerasan tanpa aturan. Jadi menggaungkan semangat jihad kepada anak-anak dan remaja adalah hal yang dibutuhkan, itu adalah hal yang sangat baik ya. Itu agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh, generasi yang peduli agama, tidak acuh kepada agama Islam ya. Nasibnya agama Islam itu betul-betul diperhatikan ya. Dan bentuk implementasinya, bentuk perwujudannya yang paling mendasar adalah bagaimana mengajarkan mereka supaya menjadi anak-anak saleh terlebih dahulu ya. Itu mujahadatun nafsi dan mujahadatul ilmi, itu
dikuatkan dalam diri anak-anak supaya mereka apa? Semangat menjadi anak saleh, semangat belajar, semangat untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, semangat untuk menjaga terus niat tulus ikhlasnya dalam meninggikan kalimat Allah. Baik, hadis yang ke-15 tadi kita bahas tentang sosok Anas bin Nadhr ini. Itu menceritakan bahwa Anas bin Nadhr ya, itu pernah menyayangkan, merasa eman gitu loh ya. Jadi lapor kepada Rasulullah, Rasulullah, saya dulu tidak mengikuti peperangan Badar, padahal peperangan Badar memiliki keutamaan. Dan memang perang Badar itu tidak diwajibkan itu ya. Nabi tidak woro-woro di situ, dan Nabi itu tidak bertujuan untuk memerangi orang-orang kafir saat itu. Tidak, tetapi mereka ingin menghadang saja. Kafilah dagang Abu Sufyan ya dari Syam itu bawa barang dagangan banyak. Dan saat itu tahun 2 Hijriah. 2 tahun sebelumnya kaum muslimin diusir dari kota Mekah, barang-barang harta bendanya itu disita semuanya oleh orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengambil haknya. Serahkan hak kami yang kau sita dulu di kota Mekah. Jadi bukan ingin memerangi orang-orang kafir, yakni kafir Quraisy saat itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kafilah dagangnya, enggak. Ingin hanya mengambil barangnya saja ya, dicegat ambil barangnya karena itu haknya. Ini hak barang kami mana? Karena harta benda kami dulu kau sita 2 tahun yang lalu. Cuma tujuannya itu, makanya Nabi tidak menyuarakan, menggaungkan, ayo kita berjihad di sini. Belum, enggak ada. Makanya banyak yang absen, banyak dari sahabat itu tidak ikut. Yang ikut hanya kurang lebih 300 sekian belas saja, ya. 312 apa 313 gitu ya. Ada yang menyebutkan 319 orang yang ikut. Dan pejuang Badar memiliki keutamaan di sisi Allah. Semua, kalau ada yang melakukan kesalahan di kemudian hari, pejuang Badar dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya besar. Dan di sini Anas bin Nadhr saat itu menyayangkan, wahai Rasulullah, eman ya saya dulu kenapa kok tidak ikut ya? Andai saja saya bisa mengikutinya dan andai saja Allah menghendaki saya untuk mengikutinya, pasti Allah akan menampakkan aku di barisan pejuang itu, kata Anas bin Nadhr itu. Dan kemudian setelah itu 1 tahun 1 bulan setelah perang Badar itu ya, terjadilah peristiwa Uhud. Di sini Anas bin Nadhr tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Dulu saya pernah terlewatkan masalah ini ya, perang Badar. Sekarang saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada saat ini. Jadi pada awal peperangan itu Nabi SAW memiliki strategi. Kalian wahai pemanah tetap di Gunung Uhud situ ya, di deretan atas itu ya. Jangan pernah kalian turun dari lembah itu. Apapun kondisinya jangan pernah turun. Tapi ternyata alhamdulillah waktu awal-awal peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Musuhnya semuanya kocar-kacir, kalah. Tapi kemudian ghanimah mereka tertinggal tercecer di bawah, dan itu menarik yakni pandangan kaum muslimin yang ada di pejuang-pejuang pemanah itu, menarik mereka untuk turun mengambil ghanimah itu, padahal dilarang oleh Nabi. Jangan pernah tinggalkan tempat kalian ini. Tempat kalian ini strategis. Kalau ini sampai ditinggalkan, maka kaum muslimin bisa terpecah belah, bisa terkalahkan dalam peperangan ini. Namun kemudian dengan hikmah Allah ya, yang terjadilah ya. Jadi sebagian sahabat itu meninggalkan tempatnya sehingga ngurusi ghanimahnya, kecuali beberapa orang di lembah. Sehingga akhirnya, singkat cerita, orang-orang itu, kaum muslim yang di bawah itu ternyata diserbu secara tiba-tiba oleh musuh dan kocar-kacir. Bahkan sempat ada kabar Rasulullah sudah meninggal, maka kaum muslimin saat itu semakin kacau satu pikirannya, semakin semeraut pikirannya, kocar-kacir semuanya, tidak fokus dengan musuh ya, dan sudah terkempung dan bercampur baur dengan musuh, bingung semuanya. Sampai saat itu Anas bin Nadhr dalam sebuah riwayat mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku sekalian, wa in kana Muhammad qutila fa inna rabba Muhammad lam yuqtal. Kalaupun Nabi kita Muhammad sudah terbunuh, ketahuilah Tuhannya Muhammad tidak akan pernah mati. Maka perjuangkanlah apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjuangkanlah untuk itu. Ya. Dan
Dalam riwayat yang kita bahas saat ini, ketika Anas bin Nadhr melihat kaum muslimin dalam keadaan kocar-kacir, beliau berdoa saat itu juga kepada Allah, Allahumma a'tazir ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, maafkanlah kami ya Allah, terutama apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku ini. Mereka kocar-kacir, tidak menuruti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Tetap yang kaum muslimin ada yang mundur, kocar-kacir. Namanya Anas bin Nadhr tetap maju ke barisan musuh yang di depan, tetap dikejar. Sehingga suatu waktu di situ bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dan ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz, mau kemana kamu wahai Anas? Maka kemudian ia pun tetap berjalan ke arah musuh dan mengatakan, ya Sa'ad ibn Mu'adz, al-jannah, surga wahai Sa'ad bin Mu'adz, wa rabbil Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah, inni ajidu rihaha, aku mencium bau surga di arah Uhud sana, min duni Uhud. Dan ini perasaan seperti ini bukan ilusi, bukan hayalan, bukan halusinasi seorang, bukan. Ini karomah bagi Anas bin Nadhr. Ini karomah khusus bagi Anas bin Nadhr. Bayangkan, wanginya surga sudah dicium ketika dia di dunia. Di dunia sudah tercium, ya. Siapa yang bisa mencium aroma surga ketika di dunia? Tidak ada. Yang dapat karomah siapa? Anas bin Nadhr. Makanya ini yang membuat ia semangat, ya. Sudah ada di hadapannya syahid di hadapannya, ya. Ia ingin mati dalam keadaan syahid. Ia pun terus maju, tidak berpaling sedikit pun, ya. Dan tidak ada orang yang bisa keluar dari lisannya kata-kata seperti ini tadi, ya. Aku mencium bau surga dari arah sana. Tidak akan ada orang yang bisa mengucapkan kata ini, ya, kecuali orang tersebut memiliki keimanan yang kokoh pada dirinya, sempurna imannya itu, sempurna dengan sempurna keimanannya terhadap janji-janji Allah. Keyakinannya sangat kuat sekali dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Dia sangat paham, namanya Anas bin Nadhr itu, bahwa orang kalau mati dalam keadaan syahid itu hakikatnya tidak mati, tetapi sesungguhnya mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jasadnya terlihat mati, tetapi ruhnya tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah mengira orang yang mati di medan perang itu, ya, di jalan Allah itu, mereka mati. Enggak, di sisi Allah mereka hidup. Bahkan mereka setiap hari diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang tadi kita bahas, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Nabi menjelaskan, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Jadi ruhnya orang-orang yang mati syuhada, yang mati syahid itu berada di tembolok burung-burung hijau, dan kemudian berkeliling-keliling surga. Subhanallah, keliling surga. Sudah keliling surga. Ketika orang-orang yang meninggal sebelum kiamat, ya, zaman itu, orang-orang yang sudah meninggal saat itu, mereka sibuk tertahan dengan amalnya di alam barzakh semuanya. Tidak bisa melihat surga, tidak bisa. Tidak bisa keliling-keliling surga, tidak bisa. Mereka belum melihat surga, belum. Hanya mendapatkan aroma surga saja ada orang-orang mukmin. Tetapi sampai keliling surga tidak pernah ada. Kecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid beda kedudukannya. Mereka setiap hari yurzakun, setiap hari diberikan rezeki. Rezeki apa yang bisa mengalahkan bisa masuk surga keliling gratis setiap hari? Diajak oleh burung-burung hijau itu, ya, melihat dengan mata kepalanya, ya. Makanya kemudian saat itu orang-orang yang mati syahid itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian ingin matashtahun, apalagi yang kalian inginkan? Enggak ya Allah, saya tidak ingin apa-apa. Kami tidak ingin apa-apa. Ini sudah nikmat yang besar sekali. Kami sudah melihat surga, kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Nikmat mana yang bisa mengalahkan ini? Ditanya oleh Allah kedua kalinya, matashtahun, kalian ingin apa? Tidak cukup ya Allah, cukup ini saja. Yang ketiga sekalinya mereka mengatakan, nashtahi an nuraddu arwahana, ya Allah, kalau kami bisa, tolong
kembalikan ruh ini kepada jasad kami, ila ajzadina, ya, linuqtal maratan ukhra, supaya kami terbunuh sekali lagi dalam keadaan syahid. Ingin mengalami kematian syahid untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Masya Allah. Dan ini kemuliaan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, ya. Orang dari zamannya Adam, ya, yang mati dalam keadaan tidak syahid, ya, semuanya tertahan di alam barzakhnya, ya, berada di tempat sesuai dengan amalnya, ya. Namun berbeda dengan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa, kendaraan spesial oleh Allah berupa burung hijau, dan bisa menikmati keindahan surga setiap hari. Inda rabbihim yurzaqun, setiap hari mendapatkan rizki, ya. Kemudian di sini Anas maju dan bertempur, akhirnya hingga tewas di dalamnya. Dan Sa'ad bin Mu'adz tadi mengatakan, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Wahai Rasulullah, saya tidak sanggup berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr ini. Bagaimana tidak? Anas di situ mempersembahkan segenap usaha, ya, yang begitu luar biasa. Aku tidak mampu seperti itu, wahai Rasulullah. Anas luar biasa, mujahadahnya itu luar biasa, pengorbanannya itu luar biasa. Yang lain kocar-kacir, dia tegak menghadapi musuh, dan sampai menghadapi musuh itu dalam keadaan tewas. Qala Anas, kemudian Anas bin Malik, ini keponakannya yang perawi hadis ini, ya, itu mengatakan, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbah bisayf. Kami mendapati pada tubuh pamanku itu ada 80 sayatan pedang, au ta'na birumh, sebagiannya juga tikaman tombak, au ramyah bisam, dan tusukan anak panah begitu banyak. Wa wajadna qad kutila, dan kami mendapatinya sudah dalam keadaan tewas, sudah dalam keadaan mati. Wa matsala bihil musyrikun, dan orang-orang musyrik sengaja membunuhnya dengan mencincangnya. Dan ini sifat orang-orang musyrik, ketika melihat musuhnya mati belum puas, dicincang-cincang. Orang muslim tidak seperti itu, mati selesai mati, ya, tetap dimuliakan. Artinya tidak sampai dihinakan seperti itu, dicincang-cincang, tidak pernah. Agama Islam tidak pernah mengajarkan untuk mutilasi, ya. Terbunuh selesai, tidak perlu dicincang-cincang seperti ini. Lihatlah orang-orang musyrik memperlakukan Anas bin Nadhr, dicincang-cincang, kalau bahasa kita itu dimutilasi sampai tidak terlihat, ya, ya. Saking banyaknya luka, dan sudah tidak dikenali wajahnya, rupanya, fisiknya tidak dikenali. Kata Anas bin Malik melanjutkan, fama arafahu ahad illa ukhtuhu bibananihi. Tidak ada seorang pun yang mengenal ini jasadnya siapa, kecuali saat itu dihadirkan saudara perempuannya itu. Lihat, oh ini saudaraku, ini Anas bin Nadhr, ini saudaraku. Dan kemudian Anas mengatakan, ya, kami mengira bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa dan yang serupa dengannya. Surat apa ini? Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah. Di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu kapan syahidnya itu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah goyah niatnya itu untuk menjadi seorang syuhada, yaitu selalu ada dalam dirinya, tidak pernah pupus niatan untuk menjadi syuhada, ya. Jadi kaum muslim saat itu menganggap bahwa, atau meyakini bahwa Allah menurunkan ayat tadi itu, Al-Ahzab ayat 23 ini adalah berkaitan dengan apa yang terjadi pada sosok Anas bin Nadhr salah satunya, ya. Dan inilah buah kejujuran, ya, kejujuran dalam hati seorang mukmin. Mereka membenarkan dalam hati setiap apa yang dijanjikan oleh Allah, dan mereka terikat dengan janji kepada Allah. Setiap muslim itu ada ikatan, ahdun bainal muslim wa baina rabbih. Ada ikatan janji seorang muslim itu kepada Rabbnya, janji untuk selalu berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, janji kepada Allah untuk tidak menginginkan agama selain agama Allah, janji pada dirinya untuk selalu mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan dengan yang lainnya, janji untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Janji seorang mukmin itu selalu ada, ya, seperti itu.
menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, janji untuk menjadi bala tentara Allah yang siap membela agama Islam meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga dan materi. Hidup mereka adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini masih ada orang yang seperti ini? Ya. Di antara kaum muslimin ada yang menggadaikan agamanya demi apa? Demi syahwat yang rendah di dunia ini. Ya. Mudah mengorbankan prinsip-prinsip agama yang ia sudah kenal. Agama melarang ini, tapi diterobosnya saja. Demi apa? Menuruti hawa nafsunya. Ada orang melalaikan sholatnya demi pekerjaannya. Waktunya sholat jamaah, ya, sudah berkumandang azan, sudah iqamah, masih terus menjalankan aktivitas dunianya. Bagi laki-laki kita bicarakan ini, ya. Rela menghilangkan itu demi apa? Demi dunia. Khawatir dimarahi bosnya, ya. Takut kehilangan konsumen ketika di toko, ya. Ada orang seperti ini, jualan, waktunya sholat berjamaah di masjid, dia tinggalkan itu demi melayani konsumen, ya. Ada yang juga melalaikan transaksi-transaksi haram itu diterobos saja, ya. Masih ada suap menyuap, ya. Suap menyuap masih diterima, ya. Memanipulasi laporan keuangan ada seperti ini, ya. Diterobos saja itu, ya. Ada juga orang saat ini yang sering terjadi, berapa wanita melepas jilbab, ya, mengumbar aurat di TikTok, ya. Menggadaikan prinsip-prinsip agamanya itu, ya. Rela mengabaikan batasan aurat dan syariat demi apa? Demi likes, ya. Demi likes itu loh, tombol likes dipencet itu, ya, demi untuk mendapatkan viewer, ya. Demi popularitas, ya. Jadi ada yang orang-orang seperti ini. Ada yang orang yang sengaja membuat konten-konten settingan penuh dengan fitnah di dalamnya sampai menjatuhkan harga dirinya, ya. Bahkan ada orang yang rela meninggalkan agamanya demi apa? Demi syahwatnya, menikahi orang yang berbeda agama, ya, non muslim, ya. Seorang wanita, ada orang wanita rela meninggalkan agamanya demi mendapatkan suaminya yang penyembah berhala, penyembah patung, wal'iyadzubillah, ya. Bagaimana mau berjihad sedangkan ngurusi yang seperti ini saja tidak mampu, ya. Ingatlah bahwasanya semua memang syahwat itu adalah bagian dari fitnah dunia, dan semua fitnah di dunia itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja ketika sudah mengatakan beriman kemudian tidak diuji oleh Allah? Enggak. Semakin keimanannya semakin kuat, maka fitnahnya semakin besar, ujiannya semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang jujur dalam agama, ya. Semoga Allah pertemukan kita nanti dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat beliau di surga. Semoga Allah pertemukan kita dengan Anas bin Nadhr. Semoga Allah pertemukan kita dengan Sa'ad bin Mu'az. Semoga Allah pertemukan kita dengan Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat yang lainnya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu untuk bab mujahadah hari ini. Waktunya sudah isya. Kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.